benar-benar menjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Daus Jono. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu kalau semua informasi yang saya sampaikan di video ini saya ambil dari ringkasan artikel yang ada di internet. Dan misalkan kalau ada informasi yang tidak saya sebutkan di video ini atau ada informasi yang kurang tepat, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yerusalem adalah salah satu kota tertua di dunia dan kota suci bagi tiga agama besar di dunia, yaitu agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Di mana kota ini juga merupakan tempat tinggal para nabi, yaitu Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Di masa Rasulullah SAW, Rasulullah juga pernah menginjakkan kaki di tanah para nabi ini, yaitu dalam suatu perjalanan dari Mekah menuju ke Yerusalem, kemudian dari Yerusalem menuju ke Sidratul Muntaha, di mana perjalanan ini kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yerusalem tidak pernah menjadi bagian dari negeri Islam di masa Rasulullah SAW. Negeri penuh berkah ini baru masuk menjadi wilayah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab mengirim pasukan yang terdiri dari jawara-jawara Arab seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As menuju ke Keisaran Romawi. Perang ini dikenal dengan Perang Yarmouk. Perang ini terjadi pada tahun 636 Masehi, di mana perang ini merupakan pukulan telak bagi Bizantium. Sejumlah kota di Suriah berhasil jatuh ke tangan umat Islam, termasuk kota utama yaitu Damaskus, di mana kedatangan umat Islam ke daerah tersebut disambut baik oleh penduduk lokal, baik Yahudi maupun Kristen, termasuk aliran yang ortodok yang meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, bukan hanya anak Tuhan. Mereka semua menyambut kehadiran dan era kepemimpinan Islam di wilayah mereka walaupun banyak perbedaan secara teologi. Dan pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Yerusalem. Saat itu Yerusalem di bawah tanggung jawab Uskup Sophronius sebagai perwakilan Bizantium dan kepala gereja Kristen Yerusalem. Dan ketika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin As mengepung kota suci tersebut, Sophronius tetap menolak untuk menyerahkan Yerusalem kepada umat Islam kecuali jika Khalifah Umar bin Khattab yang datang langsung menerima penyerahan darinya. Dan saat mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab langsung berangkat dari Madinah menuju ke Yerusalem. Umar bin Khattab berangkat dengan hanya berkendara keledai dengan ditemani satu orang pengawal. Dan pada saat tiba di Yerusalem, Umar disambut oleh Sophronius yang benar-benar merasa takjub dan kagum dengan sosok pemimpin muslim yang satu ini. Salah seorang yang paling berkuasa di muka bumi pada waktu itu, hanya menyandang pakaian sederhana yang tidak jauh berbeda dengan pengawalnya. Kemudian Umar bin Khattab diajak mengelilingi Yerusalem, termasuk mengunjungi gereja makam suci, yang dimana menurut keyakinan orang-orang Kristen Nabi Isa dimakamkan di gereja ini. Dan ketika waktu sholat tiba, Sophronius mempersilahkan Umar bin Khattab untuk sholat di dalam gereja, namun Umar bin Khattab menolaknya, di mana Umar bin Khattab khawatir kalau seandainya ia sholat di gereja tersebut, nanti umat Islam akan merubah gereja ini menjadi masjid dengan dalih Umar bin Khattab pernah sholat di situ sehingga menzalimi hati umat Nasrani. Dan kemudian Umar bin Khattab lebih memilih untuk melakukan sholat di luar gereja. Lalu tempat Umar sholat ini dibangun masjid yang diberi nama Masjid Umar bin Khattab. Dan setelah kota Yerusalem dikuasai oleh umat muslim, Khalifah Umar bin Khattab segera menata kembali kota suci ini dan menjadikannya kota penting bagi umat Islam, di mana Umar bin Khattab memerintahkan agar area kuil Sulaiman dan tempat area Rasulullah berangkat menuju Sidratul Muntaha dibersihkan. Umar bin Khattab membersihkan tempat tersebut bersama para tentaranya dan dibantu beberapa orang-orang Yahudi, kemudian merenovasi komplit Masjid Al-Aqsa, di mana penaklukan Yerusalem pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pada tahun 637 Masehi ini benar-benar menjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Islam.
Oke, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Jadi seperti itulah cerita singkat pembebasan kota Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan share ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifnya, tentunya agar kalian mendapatkan pemberitahuan di saat saya mengupload video terbaru ke depannya. Oke, semoga bermanfaat. Saya Dos Jono pamit and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.